Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI, Dewan Pimpinan Cabang Hati Kudus Tanah Merah, menggelar konferensi cabang kelima dengan agenda utama pemilihan ketua dan wakil ketua periode 2026 hingga 2029. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penyelesaian sengketa tanah yang berlangsung sejak tahun 1985 melalui jalur mediasi dan kepastian hukum. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI, Dewan Pimpinan Cabang Hati Kudus Tanah Merah menggelar konferensi cabang kelima dengan agenda utama pemilihan ketua dan wakil ketua periode 2026-2029. Konferensi cabang kelima WKRI DPC Hati Kudus Tanah Merah berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 29 hingga 30 April 2026 lalu. Kegiatan yang digelar di Aula Cendrawasih Paroki Hati Kudus Tanah Merah ini dihadiri para pengurus dan anggota WKRI. Salah satu agenda utama dalam konferensi tersebut yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua WKRI DPC Hati Kudus Tanah Merah periode 2026-2029. Dalam proses pemilihan, Nyonya Helena Amandu Rumlaena terpilih sebagai ketua, sementara Nyonya Maria Gureti Sutikno terpilih menjadi wakil ketua. Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Jacob Taufan MSC, menyampaikan bahwa ketua dan wakil ketua terpilih bukan hanya terpanggil, namun juga dipercaya untuk mengemban tanggung jawab organisasi. Menurutnya, pemilihan tersebut menjadi tanda harapan besar dari para anggota agar kepengurusan baru mampu membawa WKRI semakin aktif dan berkembang. Itu berarti bahwa ada harapan, ada kepercayaan dari teman-teman bahwa ketua yang baru ini punya kapasitas memberikan harapan untuk menakodai kapal WKRI cabang Hati Kudus Tanah Merah ini. Ini adalah sebuah kepercayaan, tetapi juga sebuah panggilan dan perutusan dari Tuhan, karena WKRI ini berada di dalam lingkup gereja Katolik. Usai pemilihan, ketua dan wakil ketua terpilih langsung dilantik oleh anggota Presidium 1 WKRI DPD Keuskupan Agung Merauke. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, DPRK Bovendigul mendorong percepatan pembukaan kembali Bandara Tanah Merah menyusul terganggunya aktivitas penerbangan akibat pemalangan yang berdampak pada mobilitas dan pelayanan masyarakat. Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul, Oral Brunner Leleng, menyatakan pemerintah daerah bersama DPRK terus melakukan langkah cepat untuk menyelesaikan pemalangan Bandara Tanah Merah. Hal tersebut disampaikan usai pertemuan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat pemilik hak ulayat. Dalam pertemuan itu, DPRK mengapresiasi langkah responsif Bupati Bovendigul yang dinilai aktif mencari solusi agar akses transportasi udara dapat segera kembali normal. Prioritas utama saat ini adalah membuka kembali akses bandara agar aktivitas penerbangan dan pelayanan masyarakat tidak terhambat. Mungkin saya perlu sampaikan menindaklanjuti aspirasi dari pemilik hak ulayat. Saya sangat bangga dengan kehadiran Pak Bupati yang bisa menghadiri undangan kami menindaklanjuti persoalan yang tadi. Ternyata di sini kita lihat apa yang menjadi pernyataan Pak Bupati. Pak Bupati tidak tinggal diam. Dalam waktu dekat akan menyelesaikan persoalan pemalangan bandara. Jadi kita bicara persoalan pemalangan bandara. Jadi tadi Pak Bupati juga sudah sampaikan dalam 1-2 hari ini akan berupaya melakukan penyelesaian pembukaan bandaranya dulu. Setelah itu baru kita berproses
sesuai dengan regulasi yang menjadi tuntutan itu lewat kepala bandara untuk menyambung lidah ke kementerian ya yang terkait dengan bandara ini yang menjadi persoalan sekarang kita ini. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah hanya memfasilitasi. Ya kami juga DPR meminta kepada kepala daerah untuk memfasilitasi persoalan ini supaya selesai. Dalam arti karena persoalan kalau kita bicara bandara ini sangat vital. Kehidupan masyarakat kita ini di distrik dan pedalaman, dan Pak Bupati sampaikan juga tadi masalah kabupaten tetangga juga kan bergantung pada penerbangan bandara Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu kami DPR meminta kepada Pak Bupati sesingkat-singkatnya, dan beliau langsung menjawab sangat baik, sesingkatnya akan diselesaikan. Nanti kita akan fasilitasi juga pemilik wilayah untuk mendampingi. Setelah akses bandara dibuka, pemerintah daerah akan melanjutkan proses penyelesaian sesuai regulasi, termasuk memfasilitasi tuntutan masyarakat kepada instansi terkait. DPRK menegaskan peran pemerintah daerah adalah sebagai fasilitator dalam menjembatani penyelesaian antara masyarakat pemilik hak ulayat dan pihak berwenang. Menurut DPRK, keberadaan Bandara Tanah Merah sangat vital bagi masyarakat pedalaman Bovendigul, terutama untuk akses kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, dan mobilitas warga. DPRK juga menyatakan komitmen untuk terus mendampingi masyarakat agar penyelesaian yang diambil dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga,
bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penyelesaian sengketa tanah yang berlangsung sejak tahun 1985 melalui jalur mediasi dan kepastian hukum. Persoalan sengketa tanah di kawasan Bandara Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul mulai mencuat sejak November lalu. Setelah muncul informasi terkait status lahan di area pasar yang berkaitan dengan kawasan bandara. Bupati Bovendigul Roni Omba menjelaskan pemerintah daerah langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis, DPRK, dan pihak terkait untuk menelusuri dokumen serta sertifikat yang menjadi dasar pembahasan. Dari hasil penelusuran, ditemukan adanya kesepakatan antara pemerintah dan pemilik hak ulayat. Pemerintah diketahui telah membayarkan kompensasi sebesar 600 juta rupiah pada tahun 2018. Sementara itu, sisa pembayaran direncanakan dilakukan melalui APBD perubahan tahun 2024 dengan syarat adanya rekomendasi dari aparat penegak hukum. Namun hingga saat ini rekomendasi tersebut belum diterbitkan. Pemerintah daerah kemudian melakukan konsultasi dengan bagian hukum, BPKAD, serta Kementerian Perhubungan untuk menghindari potensi temuan hukum. Yang menjadi catatan kami hanya sekarang tinggal kembali ke keluarga ini.
Kalau misalnya mereka mau berangkat, oke kita jalan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lebih bagus saya keluarkan 100 juta kita pergi ke sana cek kepastian daripada 300 terus masalah. Itu kalau dari saya. Dan itu kemarin sudah harusnya kita lakukan. Mereka sendiri yang tidak mau. Nah kemudian untuk variasi pasti kita sudah sementara berupaya, hanya memang tidak bisa dalam aturan dan BPK juga sarankan seperti itu, tidak bisa untuk kita lakukan. Prosesnya karena sudah ada dasar sertifikat ini. Beda dengan minit tanah, itu masih lapangan terbang. Boma, Mangelum, Yani Rumah, dan Wakif itu kita pemerintah wajib menganggarkan itu. Nah persoalannya sebagai dasar kita membayar ini tidak ada yang bisa kita pertanggungjawabkan. Harusnya kita bayar ada sesuatu yang kita ambil. Dan itu yang biasa dilakukan oleh Dinas Pertanahan. Semua tanah yang dikuasai ataupun dipakai oleh pemerintah, baik bangunan maupun tanah, itu harus suratnya kita ambil, dijadikan dasar untuk pembayaran. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, harapan saya harus ada keseriusan dari pihak bandara sendiri. Karena saya sudah kirim surat berdasarkan bukti yang ada ke kementerian. Seperti itu. Memang dari sisi mereka bahwa tahun 2012 mereka ke sana bertanya ke kementerian pemilik hak wilayah ini. Dari kementerian sampaikan bahwa kembali ke pemerintah daerah harus dibuktikan dengan surat. Dasar surat itulah kita pakai untuk membayar. Karena kita anggap bahwa Kementerian Perhubungan tidak mampu bertanggung jawab. Sementara kami hanya dapat asas manfaatnya. Kalau yang menggunakan adalah perhubungan udara, mereka yang menggunakan. Kami asas manfaat. Upaya mediasi juga dilakukan melalui rencana pertemuan di Jakarta pada Januari 2026, namun belum terlaksana karena pihak pemilik hak belum bersedia hadir. Pertemuan kembali digelar pada Februari 2026, meski belum mencapai kesepakatan final. Hingga kini pemerintah Kabupaten Bovendigul masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Perhubungan dan menegaskan komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini melalui dialog dan pendekatan kekeluargaan. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Tetapi pemerintah daerah juga tidak akan tutup mata. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama DPRD dan pihak bandara terus mengintensifkan koordinasi untuk penyelesaian pemalangan Bandara Tanah Merah yang telah berlangsung selama 2 minggu dan mengganggu akses transportasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berupaya menyelesaikan pemalangan Bandar Udara Tanah Merah yang berdampak pada terhambatnya aktivitas penerbangan dan distribusi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Bovendigul, Roni Omba, usai mengikuti pertemuan bersama DPRK, pihak bandara, dan organisasi perangkat daerah teknis untuk membahas langkah penanganan pemalangan bandara. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memfokuskan pembahasan pada upaya membuka kembali akses bandara yang menjadi jalur vital transportasi bagi masyarakat Bovendigul dan wilayah pedalaman Papua yang sangat bergantung pada transportasi udara. Bupati menegaskan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan, mengingat status lahan Bandara Tanah Merah secara hukum berada di bawah kewenangan kementerian tersebut. Bersama-sama menindaklanjuti aspirasi dari pemilik hak wilayah. Mereka menyampaikan aspirasi kepada DPRD dan juga DPRD telah mengundang kami bersama dengan semua berdiskusi terkait dengan pemalangan yang dilakukan oleh pemilik hak wilayah. Memang kurang lebih 2 minggu ini kami tidak tinggal diam. Sebagai pemerintah daerah kami sudah berkoordinasi, berkonsultasi, bahkan kami menyurat sendiri ke Kementerian Perhubungan karena memang secara dasar hukum Bandara Tanah Merah ini adalah milik Kementerian Perhubungan dan digunakan oleh pihak bandara sendiri. Tentunya dengan pemalangan ini kan, kalau kita mau bilang hampir seluruh warga masyarakat Papua yang ada di Bovendigul maupun kabupaten sekitarnya mengalami kesulitan karena ada beberapa wilayah yang jangkauannya hanya menggunakan penerbangan ataupun menggunakan. Roni Omba menjelaskan pemalangan bandara memberikan dampak luas terhadap mobilitas masyarakat,
distribusi barang, serta pelayanan publik, terutama bagi daerah yang hanya dapat diakses melalui jalur udara. Salah satu kendala dalam penyelesaian persoalan ini adalah belum adanya kejelasan status sertifikat tanah bandara. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijak dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah daerah juga berharap adanya itikat baik dari semua pihak, termasuk pemilik hak ulayat, agar akses bandara dapat segera dibuka kembali dan aktivitas penerbangan kembali normal. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sehat dimulai dari pemeriksaan dini. Sehat adalah kunci menjalani hari dengan penuh energi. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh ASN dan masyarakat Bovendigul untuk peduli kesehatan sejak dini. Dapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, cek tekanan darah, gula darah, konsultasi kesehatan, dan pemeriksaan umum. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mencegah masalah kesehatan dan hidup lebih sehat bersama. Datang dan manfaatkan layanan kesehatan gratis di pusat layanan kesehatan terdekat. Bersama, kita wujudkan masyarakat Bovendigul yang lebih sehat. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mengupayakan penyelesaian sengketa tanah di kawasan Bandara Tanah Merah melalui koordinasi lintas instansi dan pendekatan kekeluargaan. Namun hingga kini proses penyelesaian masih menunggu rekomendasi resmi dari pihak terkait. Persoalan sengketa tanah di kawasan Bandara Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul mulai mencuat sejak November lalu. Setelah muncul informasi terkait status lahan di area pasar yang berkaitan dengan kawasan bandara. Bupati Bovendigul Roni Omba menjelaskan pemerintah daerah langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis, DPRK, dan pihak terkait untuk menelusuri dokumen serta sertifikat yang menjadi dasar pembahasan. Dari hasil penelusuran, ditemukan adanya kesepakatan antara pemerintah dan pemilik hak ulayat. Pemerintah diketahui telah membayarkan kompensasi sebesar 600 juta rupiah pada tahun 2018. Sementara itu sisa pembayaran direncanakan dilakukan melalui APBD perubahan tahun 2024 dengan syarat adanya rekomendasi dari aparat penegak hukum. Namun hingga saat ini rekomendasi tersebut belum diterbitkan. Pemerintah daerah kemudian melakukan konsultasi dengan bagian hukum, BPKAD, serta Kementerian Perhubungan untuk menghindari potensi temuan hukum.
Hanya sekarang tinggal kembali di keluarga ini. Kalau misalnya mereka mau berangkat, oke kita jalan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lebih bagus saya keluarkan 100 juta kita pergi ke sana cek kepastian daripada 300 terus masalah. Itu kalau dari saya. Dan itu kemarin sudah harusnya kita lakukan. Mereka sendiri yang tidak mau. Nah kemudian untuk variasi pasti kita sudah sementara berupaya, hanya memang tidak bisa dalam aturan untuk dan BPK juga sarankan seperti itu, tidak bisa untuk kita lakukan. Prosesnya karena sudah ada dasar sertifikat ini. Beda dengan minit tanah, itu masih lapangan terbang. Boma, Mangelum, yang di rumah dan wakil itu kita pemerintah wajib mengantarkan itu. Nah persoalannya sebagai dasar kita membayar ini tidak ada yang bisa kita pertanggungjawabkan. Harusnya kita bayar ada sesuatu yang kita ambil. Dan itu yang biasa dilakukan oleh Dinas Pertanahan. Semua tanah yang dikuasai ataupun dipakai oleh pemerintah, baik bangunan maupun tanah, itu harus suratnya kita ambil, dijadikan dasar untuk pembayaran. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, harapan saya harus ada keseriusan dari pihak bandara sendiri. Karena saya sudah kirim surat berdasarkan bukti yang ada ke kementerian. Seperti itu. Memang dari sisi mereka bahwa tahun 2012 mereka ke sana bertanya ke kementerian pemilik hak proyek ini. Dari kementerian sampaikan bahwa kembali di pemerintah daerah harus dibuktikan dengan surat. Dasar surat itulah kita pakai untuk membayar. Karena kita anggap bahwa Kementerian Perhubungan tidak mampu bertanggung jawab. Sementara kami hanya dapat asas manfaatnya. Kalau yang menggunakan adalah perhubungan udara, mereka yang menggunakan. Kami asas manfaat. Upaya mediasi juga dilakukan melalui rencana pertemuan di Jakarta pada Januari 2026, namun belum terlaksana karena pihak pemilik hak belum bersedia hadir. Pertemuan kembali digelar pada Februari 2026, meski belum mencapai kesepakatan final. Hingga kini pemerintah Kabupaten Bovendigul masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Perhubungan dan menegaskan komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini melalui dialog dan pendekatan kekeluargaan. Tim Liputan Digul TV, Norbert melaporkan. Tetapi pemerintah daerah juga tidak akan tutup mata. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, kubagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.